Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya adalah Indra Wahyu, merupakan calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi pemahaman budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 2 Kaligarang. Hal ini merupakan tugas di modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan mewujudkan budaya positif adalah yang pertama, membentuk keyakinan kelas, yang kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif, yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir adalah mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur keberhasilan, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid, guru mampu menerapkan posisi manajer dalam menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah, dan yang terakhir, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Sedangkan lini masa tindakan yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Kaligarang, Ibu Muryani Sik SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri 2 Kaligarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tak terhingga, baik kenikmatan kesehatan jasmani serta rohani serta kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara menyebarkan pemahaman budaya positif di SD Negeri 2 Kaligarang. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dari beliau lah kita mendapatkan contoh maupun suri tauladan terbaik bagi kita dalam menjalani berbagai segi kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat diridhoinya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada hari pembalasan kelak. Amin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami haturkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya dengan rela meninggalkan aktivitas untuk hadir dalam acara ini. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara dimensi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Kaligarang sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan, yang ketiga, inti, keempat, tanya jawab, kelima, tanggapan, dan keenam, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, pembukaan, marilah kita bersama-sama mengawali acara hari
dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara pada acara dimensi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena perlindungan dari ridhonya. Amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Kaligarang yang akan disampaikan oleh Ibu Wuryaningsih, SPD SD. Ibu Wuryaningsih, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan, tenaga teknis yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita tetap diberikan berkah rahmat dari sebaik-baiknya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik dalam di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Sholawat beserta salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pada siang hari ini ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk acara pada siang hari ini, yaitu pembahasan dan diskriminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh CDP dari Bapak Endro Wahyu nanti ya. Bapak Ibu, di awal tahun 2023 ini kita tetap semakin semangat dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik, khususnya adalah di SD Negeri 2 Kaligarang ini. Marilah kita semua, baik Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidikan, memajukan pendidikan di SD Negeri 2 Kaligarang ini dengan penuh semangat. Sampai pada saat ini kita semuanya adalah semakin semangat, semakin alhamdulillah semakin kita tetap tambah pengalaman pendidikan dan sebagainya dengan adanya CDP yang ada di SD 2 Kaligarang ini. Alhamdulillah di SD kita ada 2 calon guru pembina, yaitu Bapak Ismail Hakim dan Bapak Endro Wahyu, yang kebetulan Pak Endro Wahyu adalah angkatan ke-7 dan Pak Ismail Hakim angkatan ke-5. Pada siang hari ini Bapak Endro Wahyu akan memberikan penjelasan tentang penerapan budaya positif di SD 2 Kaligarang ini. Bapak Ibu, mari kita semangati para guru pembina ini. Semoga nanti menginspirasi kita ke Bapak Ibu guru ya, untuk pengalaman yang ditarik, pengalaman yang didapat dari pendidikan CGP pada guru pembina ini. Kiranya cukup sekian dari saya. Semoga SD 2 Kaligarang ini semakin maju ya, semakin meningkat pada khususnya di SD kita dan pada umumnya adalah
demikian sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Kaligarang, Ibu Wuryaningsih, SPD SD, kami ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti yaitu dimensi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Indro Wahyu SPD. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Ibu Wuryaningsih SPD selaku Kepala Sekolah di SD 2 Kaligarang, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, staf karyawan yang ada di SD 2 Kaligarang. Pertama-tama mereka dapat menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat hidayahnya, sehingga pada kegiatan hari ini kita dapat berkumpul di kelas 4 ini dan acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang dimana pada kesempatan hari ini bisa meluangkan waktunya untuk berkumpul di ruang ini dalam acara yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini adalah merupakan tugas sebagai seorang calon guru penggerak di modul 1-4. Di dalam modul 1-4 ini kami dari calon guru penggerak belajar pada modul ini yaitu selama beberapa minggu, dan kemudian dari pembelajaran yang saya lakukan kita ibaratkan untuk di sekolah masing-masing dalam waktu kurang lebih mungkin ada 1 jam. Kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut, kita tentukan dulu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, di mana pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak. Jadi di dalam pendidikan itu kita sebagai pendidik ibaratnya adalah sebagai seorang petani, di mana bahwa sekolah yang kita miliki ini adalah sebagai ladangnya, kemudian kita itu sebagai seorang petaninya, dan anak-anak itu adalah ibaratnya sebagai padinya. Dimana kalau kita menemukan seorang petani bisa menumbuhkan padi dengan baik, itu adalah hasil kerja dari seorang petani. Kalau tanpa seorang petani, padi itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Seperti halnya dengan mood kita. Di pembelajaran kita harus menuntun anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian seorang petani juga dapat membasmi hama yang ada di lingkungan ataupun di sekitar tanaman, kemudian dicabuti, kemudian dirawat dengan baik, kemudian juga diberi pupuk agar nanti tanaman padi dapat tumbuh dengan subur dan bisa panen dengan baik. Seperti itu juga di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Jadi kita harus menuntun anak dengan bakat-bakat yang telah mereka miliki. Sebenarnya kalau di dalam anak itu sudah memiliki bakat tersendiri, Bapak Ibu. Hanya saja kita harus menuntut mereka untuk mencapainya. Kemudian budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa, Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 6. Yaitu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, kemudian gotong royong, benar kritis, mandiri, kreatif. Nah, itu adalah dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah,
kita nanti mengarahkan anak supaya mereka bisa menuju ke sana, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian konsep budaya positif yang ada di modul 1 tempat ini nanti ada 7 pembahasan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang lebih tahu. Saya sudah pernah melakukan budaya positif dan tahu tentang motivasi perilaku manusia dan sebagainya. Di sini untuk di modul 1T4 yang saya pelajari ada ke-7 hal ini adalah yang pokok dalam penerapan budaya positif. Kemudian yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, artinya sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi ibaratnya kalau kita belajar dalam kelas, kita mengarahkan anak supaya kompetensinya sama rata, Bapak Ibu. Tetapi di dalam kenyataannya anak itu memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Kita di situ ada menuntun anak agar mencapai ke sana, seperti itu. Kemudian dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita diberikan kebebasan untuk merdeka, bukan merdeka dalam artian bebas sepenuhnya, tapi kita diberikan kebebasan untuk anak supaya belajar lebih merdeka, tidak terikat dan sebagainya. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol terhadap siswa. Jadi kontrolnya itu adalah pada diri gurunya yang bisa mengontrol dan menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu tadi. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif, yaitu budaya di dalam melihat kata disiplin, Bapak Ibu, kita pasti benar dalam pikiran kita adalah hal yang tidak nyaman. Ketika kita melihat kedisiplinan ataupun kita mendengar kata disiplin, pasti di dalam pemikiran kita itu adalah kata yang tidak mengenakan atau tidak nyaman pastinya. Pasti nanti kita akan dukung dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kemudian kata disiplin ini seringkali dimaknai dengan kata yang tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, apa itu motivasi intrinsik dan apa itu motivasi ekstrinsik? Nanti juga akan kita bahas Bapak Ibu di sini. Kemudian selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu acara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menimbulkan kepatuhan, untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini datang pada hati nurani anak. Jadi tidak takut dengan guru, tidak takut dengan nanti ketika saya melakukan hal ini saya pasti dihukum. Saya kalau melakukan hal seperti ini nanti saya dimarahi oleh bapak dan ibu guru. Nah, seperti itu. Jadi disiplin positif ini adalah lahir dari hatinya anak untuk mereka menerapkan disiplin dengan hal yang dimiliki dalam hatinya. Oh, saya ketika melakukan seperti ini nanti bagaimana ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah kebutuhan pokok dalam manusia, yaitu ada sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan yang paling utama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan penguasaan, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar ini pasti dimiliki oleh anak, Bapak Ibu.
Pasti nanti di suatu kelas itu pasti kita temukan, oh anak ini sukanya dia suka campur sama gurunya, mencari perhatian sama gurunya. Ketika gurunya lewat, istilahnya mencari perhatian. Oh berarti anak ini dia butuh rasa kasih sayang dan rasa terima. Kemudian ada juga seorang anak yang ketika di dalam kelas dia selalu jahil sama temennya. Dia selalu istilahnya menjadi yang kuasa di dalam suatu kelas. Nah, ini ada kebutuhan penguasaan dan sebagainya. Kemudian tadi kebutuhan dasar pada manusia ada 5, kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dalam realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Maka setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi ketika kita di masyarakat ataupun di suatu komunitas, pemikiran kita itu pasti juga berbeda. Tidak mungkin pemikiran kita itu sama. Pasti juga ada perbedaan-perbedaan yang ada dari kita. Nah, ini ada contoh kasus. Pak Wahyu merupakan guru kelas 6 di SD Sukajaya, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas yang bernama Doni. Ini Doni ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Wahyu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal seperti itu? Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Jadi Pak Wahyu ini menemukan ada satu muridnya yang bernama Doni itu selalu minta bekal makan siang kepada teman-temannya. Nah, kira-kira sebagai seorang pendidik apa yang dilakukan oleh Pak Wahyu? Menegur Doni, menasehati. Nah, seperti itu. Sebagai pendidik memang betul kita menasehati dan mendidik. Tetapi sebelum kita melangkah ke sana, kita harus memanggil Doni dulu Bapak Ibu. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Wahyu sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar dapat memahami kebutuhan mana sih yang hendak diinginkan oleh Doni tersebut. Jadi ketika ada kejadian seperti itu, kita panggil saja si Doninya. Kita panggil, kemudian kita tanya, sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan Doni itu? Nah, ketika ada suatu kasus tersebut, pasti ada 5 jawaban. Yang pertama adalah Doni lapar. Doni masa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, atau mungkin orang tuanya lupa membawakan bekal makan siang untuk Doni. Nah, ini merupakan kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kalau dia tidak makan, maka dia akan kelaparan. Nah, ini merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, teman Doni jadi perhatian dengannya. Nah, ini alasannya mungkin ketika Doni tadi meminta, temannya itu senang karena bekal makannya bisa berbagi dengan Doni. Itu juga ada Bapak Ibu. Jadi ini kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat dan teman-temannya takut serta menuruti kemauannya. Jadi dia adalah saya adalah jagonya. Jadi teman-temannya harus tunduk dan taat padanya. Nah, ini merupakan kebutuhan kekuasaan. Kemudian yang keempat, ini ada Doni bosan dengan bekal yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi mungkin ketika dikasih bekal orang tuanya hanya itu saja, tiap hari telur, terus tiap hari. Jadi Doni ini merasa bosan. Akhirnya dia meminta bekal temannya. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan kebebasan. Jadi bebas, artinya tidak terikat dengan itu saja. Nah, seperti itu. Dalam pembelajaran juga sama Bapak Ibu. Nah, kita juga diberikan kebebasan. Kemudian selanjutnya Doni hanya iseng dan menikmati ekspresi jika temannya kesal. Nah, ini juga ada. Dia meminta bekal pada temannya, kemudian dia hanya iseng. Istilahnya lebih senang kalau temannya menderita atau temannya kesusahan. Ini merupakan kebutuhan kesenangan. Dia senang kalau temannya susah, seperti ini. Nah, ini adalah 5 kebutuhan yang ada pada anak. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah,
Motivasi perilaku ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan tertentu. Kemudian motivasi ini yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, tadi ada dua motivasi intrinsik sama ekstrinsik. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena seperti ini, boleh melakukan disiplin diri ini karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi misalkan ketika upacara bendera, nah, mereka membawa perlengkapan upacara, ada topi dan sebagainya. Mereka merasa takut, saya nanti kalau tidak memakai topi ini nanti pasti dimarahi oleh Pak Indro ini. Nah, jadi yang timbul di dalam dirinya adalah motivasi ekstrinsik. Nah, ataupun kalau nanti saya tidak mengerjakan PR, saya nanti pasti dapat hukuman. Nah, seperti ini. Ini merupakan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang sering kita jumpai juga, termasuk dalam diri saya juga kadang melakukan seperti itu. Jadi kita memberikan imbalan ataupun penghargaan kepada peserta didik ataupun kepada anak-anak. Contohnya seperti ini. Ketika nanti memenangkan suatu perlombaan, nanti kamu tak kasih hadiah ini, seperti ini. Ini juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik Bapak Ibu ternyata. Kemudian murid melakukan disiplin diri ini karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ketika misalkan seorang anak dia sedang membaca suatu tulisan, dia baru bisa mengeja misalkan membaca. Kemudian orang lain bilang, oh kamu udah pandai ya, sudah bisa membaca satu paragraf, ini saya kasih es krim. Nah, berarti tidak sadar bahwa ini adalah merupakan imbalan ataupun penghargaan kepada orang lain. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang timbul dari luar. Nah, di dalam diri anak sebenarnya sudah bangga Bapak Ibu, sudah bangga bahwa saya ini sudah bisa belajar membaca. Kenapa diberikan seperti ini? Jadi penghargaannya itu adalah es krimnya itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini adalah menghargai nilai dan nilai kebajikan diri sendiri. Artinya dia menghargai dirinya sendiri, bukan dorongan dari orang lain ataupun bukan dari paksaan orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Ini merupakan motivasi yang intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Jadi ketika dia berbuat ini untuk diri saya, ini untuk kebaikan diri saya, ini untuk kebajikan diri saya sendiri, seperti ini. Bukan karena saya nanti melakukan seperti ini nanti pasti nanti dapat hadiah, pasti nanti saya dipuji sama bu guru. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri. Saya ingin belajar mandiri supaya nanti saya menjadi orang yang pandai dan ketika nanti dewasa saya menjadi seorang yang berguna. Ataupun nanti ketika saya cita-citanya tercapai, saya menjadi orang yang berbudi yang baik. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri sendiri, bukan karena dari dorongan ataupun dari paksaan orang lain. Seperti aja dari kita Bapak Ibu, kita mengerjakan suatu hal itu bukan karena kita nanti dipuji sama orang lain ataupun mendapatkan sesuatu, bukan, tapi karena ini lahir dari diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini konsep disiplin dengan identitasnya adalah gagal atau kurang tepat. Nah, ini adalah hukuman. Nah, hukuman ini bersifat menyakitkan. Pasti ketika mendengar hukuman itu yang terlintas di dalam diri kita adalah sakit. Kemudian tidak nyaman. Murid menjadi takut, memaksa. Murid menyembunyikan kenyataan. Kenapa kok bisa menyembunyikan kenyataan? Oh, pasti nanti ketika saya ketahuan nanti akan dihukum. Ketika nanti saya mengatakan sebenarnya, pasti nanti saya dihukum. Nah, ini adalah dari murid. Kemudian murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri, seperti itu. Ini adalah contoh penerapan konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman. Kemudian yang kedua ada penghargaan. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya juga baru pelajari ini, penghargaan itu ternyata juga merupakan identitas yang gagal Bapak Ibu. Nah,
Ini juga saya juga mempelajari di modul seperti ini. Ternyata bahwa pemberian hukuman dan penghargaan itu merupakan salah satu contoh identitas yang gagal kepada peserta didik kita. Yang pertama adalah penghargaan itu tidak efektif karena nanti ketika kita memberikan hadiah kemudian berikutnya tidak berikan hadiah, pasti nanti dalam diri anak itu kok saya nggak dikasih hadiah, yang kemarin saya dikasih hadiah kok sekarang tidak ya, seperti itu. Kemudian merusak hukuman atau iri. Ibaratnya kalau kita memuji salah satu murid, kamu pandai sekali ya bisa mengerjakan matematika seperti ini dengan cepat. Nah, untuk yang lain pasti merasa iri, Pak Guru itu hanya itu saja yang disebut, saya nggak pernah disebut. Nah, seperti itu merupakan hal yang iri atau meri. Kemudian mematikan kreativitas anak. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa ranking itu sekarang itu tidak ada? Nah, ini merupakan identitas gagal dari penghargaan. Ketika dia dikasih ranking, otomatis kita bisa memilah-milah ini yang murid yang paling pandai sendiri nomor di atas, kemudian yang paling rendah sendiri di bagian bawah. Maka yang di bagian atas dia merasa bangga sekali, kemudian di bawah dia merasa saya kok nggak bisa seperti yang di sana ya, seperti itu. Kemudian di orang lain juga akan wah anakku kok di bawah sendiri ya, ataupun anak kok seperti ini ya. Ini ya mengapa di sistem rankingnya sekarang itu diadakan. Ini merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Kemudian merampas hak dan menghargai dirinya sendiri. Tadi yang saya katakan bahwa seorang anak yang sudah bisa membaca, dia baru membaca berkata-kata, beberapa kata, kemudian kamu kok pandai sekali, ini saya berikan sepeda baru misalkan. Nah, ini berarti dia menghargai, saya baru membaca seperti ini, berarti dihargai dengan sepeda baru ini. Nah, seperti itu. Ini merupakan identitas dari Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita hindari Bapak Ibu sebenarnya. Nah, sebenarnya apakah boleh tidak kita memberikan penghargaan? Nah, seperti itu. Itu juga tergantung dari konteksnya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita memberikan penghargaan itu merupakan identitas gagal seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ini yang benar Bapak Ibu. Tadi yang gagal, sekarang yang benar. Yang pertama konsekuensi. Nah, konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon. Stimulus itu adalah tindakan, kemudian responnya adalah yang dilakukan oleh anak. Misalkan anak menumpahkan air di meja temannya. Nah, kemudian kita mengatakan, kenapa airnya tidak tumpah dan tinggal terus? Bagaimana tindakanmu? Nah, tindakannya adalah responnya anak. Dia membersihkannya ataupun misalnya agar menjadi rapi kembali. Itu adalah respon dari anak. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Mengapa bisa jangka pendek? Karena mungkin kalau kita konsekuensi itu pasti kita ingatnya hanya pada kegiatan itu. Tetapi kalau hukuman, hukuman itu pasti di dalam diri kita itu pasti teringat. Mungkin di SD dulu saya pernah dihukum oleh Pak ini, Bapak masih ingat. Tetapi kalau saya pernah dikasih konsekuensi ini, mungkin Bapak Ibu ada yang lupa dan ada juga yang enggak. Tapi kalau misalkan dihukum, saya dulu pernah dihukum hormat bendera, tidak bendera selama 1 jam. Nah, pasti di dalam diri kita akan teringat. Ternyata Bapak itu dulu yang memberi hukuman kepada saya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini yang kata restitusi ini yang baru saya terima Bapak Ibu di dalam program guru penggerak ini. Restitusi itu adalah murid bertanggung jawab. Nah, ini merupakan identitas yang saja. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol adalah dirinya sendiri Bapak Ibu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi ini adalah restitusi. Jadi misalnya dari kesalahan anak itu dia mencari jawaban sendiri Bapak Ibu. Kita bukan mengarahkan untuk itu caranya, tetapi anak sendiri yang istilahnya mencari jawaban dari pernyataan sendiri seperti itu. Ini merupakan pendekatan restitusi. Contohnya adalah ketika anak tidak ikut dan
dalam sholat berjamaah. Nah, tidak melakukan sholat berjamaah, lupa bawa sarung Pak. Sebetulnya, kenapa dia lupa bawa sarung? Dan sebagainya. Nanti dia akan menggali terus jawaban sendiri. Terus apa yang tidak lanjut yang kamu lakukan nanti? Nah, dia pasti akan mencari jawaban sendiri. Nah, jawaban yang keluar dari hatinya anak itu, nanti dia akan berkenan bahwa itu. Misalnya dia akan selalu teringat. Bukan kalau misalnya jawaban dari saya, kamu harus bawa sarung besok. Nah, mungkin besoknya lagi anak lupa. Tapi kalau jawaban dari anak sendiri, oh ini Pak saya kemarin lupa. Nah Pak, untuk besoknya lagi saya akan lebih mempersiapkan dulu Pak. Pagi saya akan menyelipkan sarung di dalam tas saya Pak. Nah, ketika jawabannya dari hatinya anak, itu yang akan berlangsung secara lama Bapak Ibu. Nah, kemudian contoh kasus, nah, ini ada contoh kasus lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugat. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memikirkan menunjuk hidungnya. Jadi ini adalah suatu kasus di mana Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika. Kemudian ketika di kelas dia hanya menggambar. Kemudian ditanya Pak Seno, Ivanya malah gugup. Akhirnya teman-temannya itu mengejek Eva. Kemudian Pak Guru Pak Seno itu membiarkannya. Terus diguyoni, sebenarnya dibiarkan. Kemudian Eva dipanggil, malah disuruh ke depan. Kemudian sambil memegang hidungnya, lalu berdiri. Nah, tindakan seperti ini apakah baik atau tidak Bapak Ibu? Nah, jelas sekali dengan perbuatan yang tidak baik. Kemudian apakah Anda setuju tindakan Pak Seno terhadap Iva? Nah, ini tidak setuju ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ini hukuman atau konsekuensi? Nah, disuruh maju ke depan kemudian memegang hidung karena dia tidak bisa tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah Bapak Ibu, kalau misalkan hukuman itu adalah spontan Bapak Ibu. Jadi tidak ada peraturan, tidak apa-apa, jadi dia langsung misalkan terlambat masuk sekolah, terus lari mengelilingi lapangan. Nah itu merupakan suatu hukuman. Tidak ada hubungan antara terlambat sekolah dengan mengitari lapangan. Yang ada adalah ketika terlambat sekolah, kita persilakan masuk. Kemudian konsekuensinya adalah ketika istirahat nanti dia bersama dengan teman-temannya. Seperti itu. Jadi ada waktu, ditambah waktunya untuk pelajaran. Jadi istirahatnya nanti ketika sudah selesai waktunya. Itu merupakan konsekuensi. Tapi kalau hukuman Bapak Ibu, ketika terlambat masuk sekolah, maka kita harus panggil. Sekarang putar 50 kali. Nah itu merupakan hukuman yang spontan. Dan hukuman itu nanti akan mengena dalam hati anak, menyakitkan pada anak Bapak Ibu. Seperti itu. Nah ini Bapak Seno ini kira-kira apa jawabannya? Dia murid tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kemudian disuruh maju dan memegang hidung. Kira-kira ini jawabannya apa? Nah betul sekali Bapak Ibu. Jadi kita sudah memahami hukuman dan konsekuensi. Ini adalah hukuman. Mengapa kok bisa hukuman? Kan nggak ada hubungannya. Disuruh pertanyaan, disuruh megang hidung, kan nggak ada pertanyaan, nggak ada hubungannya antara pernyataan dengan jawabannya. Nah, untuk lebih memahami tentang hukuman dan konsekuensi, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Berdiri di
depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini merupakan hukuman. Betul sekali, hukuman. Kemudian yang kedua, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Konsekuensi, oke, bagus sekali. Kemudian 3 kali mengelilingi lapangan basket, 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah, kemudian yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatkan. Betul, ini adalah konsekuensi. Kemudian yang kelima, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Karena ini tidak ada apa namanya hubungannya, tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Bagus sekali. Nah, langsung saja sudah lebih memahami tentang hukuman dan konsekuensi. Lanjut tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Nah, ini yang akan kita tekankan Bapak Ibu di kegiatan pembelajaran. Jadi ketika ada suatu masalah pada anak, kita melakukan pendekatan restitusi. Nah, ini ada hal yang baru Bapak Ibu. Dan memang ini lebih tepat Bapak Ibu. Pendekatan restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi mereka menemukan sendiri kesalahan-kesalahannya dan mencari solusi sendiri. Jadi jalan permasalahannya. Bukan kita yang mengarahkan untuk kamu loh harus seperti ini, kamu loh harus seperti itu, bukan. Tapi murid sendiri yang mereka mencari sendiri jawabannya. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi yang diterapkannya. Jadi ini adalah menebus kesalahan dari yang dilakukan dan belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, ini adalah contoh kasus siswa sering terlambat masuk sekolah. Nah, siswa sering terlambat masuk sekolah. Ini kalau kita hukum, maka akan seperti ini. Guru menghukum siswa tersebut lari mengelilingi halaman sekolah. Karena itu tidak ada hubungannya bahwa siswa terlambat mengelilingi halaman sekolah. Ini merupakan bentuk hukuman Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita hindari. Kemudian guru marah dan siswa menjadi takut. Pasti ketika melakukan kesalahan, pasti gurunya akan marah. Nah, ketika gurunya marah, pasti akan menyebabkan siswa tersebut menjadi takut. Akhirnya nanti dia akan terberat dalam pikiran saya. Nanti ketika saya melakukan kesalahan ini, saya nanti akan dihukum oleh bu guru mengilapannya lagi, seperti itu. Jadi ini adalah hal yang kurang tepat. Kemudian kalau konsekuensi, ini seperti ini. Guru memberikan konsekuensi untuk masuk kelas. Soal pelajaran kedua ini saya. Guru masuk ke kelas, kemudian istirahatnya dikurangi Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian guru tegas, siswa akan menghormati peraturan. Kemudian, nah ini yang perlu kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari kita Bapak Ibu dalam menghadapi masalah pada anak, yaitu menerapkan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat, kemudian dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, seperti itu. Kemudian penerapan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ini ada 5 Bapak Ibu. Saya juga baru tahu ini sebelumnya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, di mana patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini merupakan sisi dari seorang yang sifatnya adalah penghukum. Patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Seperti ini Bapak Ibu. Berapa kali Pak Guru harus memberi kamu tahu apa Pak Guru kecewa denganmu. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah, menjadikan anak akan bersalah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah teman, sebagai teman. Artinya seperti ini, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa kamu salah, seperti ini. Ini adalah sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ini adalah pemantau.
kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kamu sudah melanggar peraturannya. Kemudian apa konsekuensinya? Dan sisi dari seorang pemantau. Kemudian yang terakhir yang dilakukan adalah sisi sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kemudian dia bercerita kesalahanmu ada ini. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah sisi dari seorang manajer, Bapak Ibu. Jadi dia akan mencari tahu kesalahannya, kemudian mencari tahu juga bagaimana solusi dari permasalahannya itu. Ini merupakan sisi dari seorang manajer, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini juga hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas ini? Mengapa tidak peraturan pas saja, Pak? Mengapa kita membuatnya keyakinan dan bukan peraturan saja? Nah, dalam kata pengantrinya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini merupakan kata pengantrinya, Bapak Ibu. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini bertujuan adalah untuk keselamatan pada kita. Ketika nanti kita tidak membawa helm, ketika ada kecelakaan, kita masih melindungi helm tersebut. Bayangkan kalau kita tidak memakai helm, maka akan menjadi lebih parah lagi. Kemudian selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini adalah untuk kesehatan diri kita, Bapak Ibu, dan orang lain yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Jadi dalam keyakinan kelas ini dibentuk dengan kata yang lebih simpel dan lebih mengena, Bapak Ibu, tidak panjang. Seperti itu. Dari keyakinan kelas ini maka akan tumbuh rasa percaya diri dalam diri anak. Kemudian anak pasti tidak akan mulai kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas ini yang saya lakukan di kelas 6, Bapak Ibu. Yang pertama itu saya berdiskusi tentang peraturan. Diskusi tentang peraturan. Dari peraturan itu anak nanti menuliskan menjadi suatu keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian ini foto anak sedang berdiskusi. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi peraturan-peraturan yang ada tadi kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian nanti kita tempel di papan tulis seperti ini. Dan nanti kita bahas satu-satu. Apakah ini setuju anak-anak? Misalkan datang terlambat, apakah setuju? Setujunya satu. Yang lain tidak setuju, Pak. Mengapa? Karena terlambat nanti pembelajaran juga akan berkurang. Nah, kita sepakati yang mana? Kita sepakati yang datang tepat waktu, Bapak. Nah, seperti itu. Jadi akan menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi nanti kita tempel keyakinan kelasnya. Datang tepat waktu. Nah, kemudian menghormati guru dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah menempelkan keyakinan di dalam kelas, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang kita buat di kelas 6. Kemudian ditempel secara bersama-sama di depan kelas. Jadi ketika sudah menjadi seperti ini, kemudian saya buatkan menjadi yang lebih bagus dan ditempel di dalam kelas supaya nanti ketika anak itu melihat dia akan tahu, ya ini kemarin sudah kita yakini bersama, sudah kita sepakati bersama. Nah, seperti itu. Nanti ketika dia melanggar, teman-temannya pasti akan ini loh. Itu Pak, melanggar keyakinan kelas kita. Seperti itu. Nanti akan lebih baik lagi. Kemudian keyakinan kelas 6. Nah, ini tadi yang sudah saya tuliskan, ada menjaga ketertiban, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian saling membantu dan bekerjasama, gemar membaca buku. Dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian selanjutnya ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama lebih abstrak dan dari peraturan, jadi lebih nyata. Kemudian yang kedua dibuat dalam bentuk hal yang positif. Kemudian sedikit saja agar lebih mudah dipahami. Artinya kata-kata yang di dalam keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti siswa akan susah dalam memahaminya. Tapi kalau kita singkat, padat dan jelas, itu nanti siswa akan cenderung lebih memahami. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah penerapannya.
Jadi disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas nanti tiap kelas itu bisa berbeda, tergantung dengan kondisi kelasnya masing-masing. Antara sekolah satu dengan sekolah yang lain pasti tentu akan berbeda Bapak Ibu. Nah, kemudian semua siswa ikut terlibat dalam membuatnya. Jadi usahakan ketika membuat kesepakatan kelas ini, semua siswa itu hadir Bapak Ibu. Jadi nanti ketika tidak ada yang kemarin saya nggak hadir Pak, jadi saya nggak meyakini kelas itu, nah seperti itu. Jadi usahakan nanti ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, semuanya bisa hadir dan menyepakatinya semua Bapak Ibu. Jadi kalau sudah sepakat, nanti pasti akan berjalan dengan baik. Kemudian segitiga restitusi. Nah ini yang materi yang saya sukai Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini dalam menangani masalah yang ada dalam diri anak Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat bagaimana sih cara kita untuk mengatasi masalah yang ada pada diri anak. Apa kita menghukum atau kita memberikan konsekuensi dan sebagainya. Nah, cara yang lebih efektif dalam menangani masalah pada anak adalah dengan penerapan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari permasalahan tadi dia nanti bisa kembali pada kelompoknya masing-masing dan karakternya akan lebih kuat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi yang diberikan dalam segitiga restitusi ini adalah tawarannya, bukan paksaan ataupun hukuman-hukumannya. Jadi membantu murid untuk selalu jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dari apa yang telah ia lakukan. Kemudian dari kesalahannya dia akan mencari jalan keluarnya sendiri Bapak Ibu. Kemudian tahapan segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan di dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kita sesuai kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, seperti itu. Ini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Artinya ini ketika misalnya menyontek di kelas ya, kita tanya, kita panggil, kemudian kita tanya, kemarin Bapak lihat kamu melihat catatan ya, benar apa tidak? Nanti dia akan bercerita, dia kemarin saya tidak belajar dan sebagainya. Kemudian validasi jangan salah, artinya tindakan yang diperbuat itu memang benar atau salah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Nah, seperti itu. Nanti anak akan bercerita. Kemudian nanti akan mencari solusi dari masalahnya, seperti itu. Lanjut, yang pertama adalah menstabilkan identitas tadi, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa kamu yang salah, kamu yang benar, tidak. Tapi Bapak Ibu tertarik untuk mencari solusinya saja dari permasalahan yang telah dilakukan. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, ini adalah kata-kata dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Nah, jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi mengapa kamu membuka catatan dan sebagainya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Inilah kata-kata di dalam kita memantik untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian dari ini kita akan menuju ke menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kita bayangkan kelas yang ideal itu seperti apa? Nanti akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa?
seperti itu. Kemudian ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang istilahnya kemarin pernah saya terapkan. Ini hanya contoh Bapak Ibu, nanti juga bisa diterapkan seperti itu juga bisa. Ini apakah tentang segitiga restitusi yang saya lakukan? Ini ada satu kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Pada hari Selasa jam pertama di kelas 6, Meli datang terlambat ke sekolah. Kurang keras ya? Nah, inilah validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinannya. Nah, kita ingin kira-kira kapan bisa memperbaikinya. Dia akan mencoba untuk menjawab dari kesalahan-kesalahannya dan memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, itu saja Bapak Ibu terkait dengan tadi pemahaman ide positif dan penerapannya dalam SDG Bela Negara. Selanjutnya saya silakan untuk moderator. Terima kasih kepada kita Bapak Indra Wahyu. Sekarang
Silakan siapa yang ingin bertanya bisa angkat tangannya dulu. Oh, ya Bu Aziza, siapa lagi? Ada lagi? Oh, ya Bu Ari. Silakan kita buka pertanyaan dulu, dua langsung ya Pak Ilham ya. Nanti biar sekalian dijawab oleh Bapak Indra Wahyu. Untuk sesi pertanyaan monggo Bu Aziza. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Indra Wahyu. Di sini saya ingin bertanya mengenai penerapan segitiga restitusi. Apakah dalam penerapannya dapat berjalan secara efektif dan menjadikan murid dapat menyadari atas apa kesalahan yang ia perbuat untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Pertanyaan sangat bagus sekali. Disimpan dulu Ibu. Lanjut pertanyaan yang kedua, monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan kedua, saya tertarik sekali dengan keyakinan keras yang Pak Indo terapkan. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau keyakinan keras yang kita buat, kemudian beberapa bulan ke depan ada anak yang tidak mengikuti keyakinan keras tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan dari Ibu Nur Azizah dan Ibu Aridian. Untuk sesi penjawaban saya berikan kepada pemateri yaitu Bapak Indra Wahyu. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Bazara. Ada dua pertanyaan tadi banyak sangat bagus sekali Bapak Ibu. Yang pertama adalah tadi dari Ibu Nur Azizah bahwa bagaimana kalau penerapan tadi apa? Ya, mengenai penerapan segitiga restitusi. Ya. Apakah dalam penerapannya dapat berjalan secara Oh, efektif? gitu. Ya. Siap. Dalam penerapan segitiga restitusi, nah, apakah dalam penerapannya nanti kegiatan ini akan berjalan dengan efektif? Ya. Bapak Ibu, dalam pembuatan segitiga restitusi, upaya dalam menyelesaikan masalahnya ada tiga tentang hal dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika ketiga langkah ini kita lakukan dengan baik, maka tentunya penerapannya akan juga berjalan dengan secara maksimal Bapak Ibu. Saya juga pernah melakukan penerapan ini di sekolah kemarin. Ada beberapa anak yang tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah dulu Bapak Ibu. Kemudian saya panggil, kemudian saya lakukan dengan langkah-langkah ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Seperti ini. Kemarin Pak Nur dia kamu tidak mengikuti sholat berjamaah. Mengapa ya seperti ini? Kemudian validasi tindakan salah. Apakah tindakan seperti itu benar? Nah, kemudian seperti apa yang harus sebenarnya terjadi? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana sih yang kamu langgar seperti itu? Nanti anak akan mencari jawabannya sendiri Bapak Ibu. Nah, dari kegiatan itu Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin sudah bisa berjalan efektif. Pada hari berikutnya mereka bisa melakukan sholat berjamaah dengan bersama-sama. Ini merupakan dalam penerapan segitiga restitusi yang berjalan dengan efektif, dan memang penerapannya ini dapat menjadikan anak mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari anak tersebut, sehingga dari solusi itu akan menjadikan jalan keluarnya. Nah, ketika yang datang itu adalah dari hati anak sendiri Bapak Ibu, ini pasti akan sangat efektif dan pasti akan berlangsung dengan lama Bapak Ibu. Seperti itu. Gimana Pak Isya? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua tadi Bu Ari tanyakan bahwa bagaimana kalau keyakinan kelas kita
kita itu ada anak yang bilang, ada yang melanggar tentang keyakinan kelas yang kita sudah berbuat gitu ya. Nah, ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut, sebenarnya kalau di dalam keyakinan kelas kita mengadakan evaluasi Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat ini tidak harus kita lakukan selama 1 tahun atau dalam 1 bulan atau beberapa atau 1 semester tidak. Keyakinan kelas ini kita bisa mengevaluasinya. Ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, maka kita tinjau ulang lagi kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Kita tinjau ulang. Kemarin ini ada yang melanggar keyakinan kelas kita. Nah, kemudian apa kita rubah keyakinan kelas kita? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang melanggar ataupun tidak menyepakati keyakinan kelas kita ataupun melanggarnya, maka kita tinjau lagi Bapak Ibu. Kita kembalikan kepada mereka kembali. Nah, mereka nanti akan mengatakan, oh ini sudah bagus Pak, sudah harus selesai seperti ini. Nah, mereka nanti yang melanggar itu nanti akan kembali ke kelompoknya seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Itu ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas kita. Gitu. Gimana tadi? Dari situ? Iya. Keyakinan kelas itu kayak peraturan gitu. Keyakinan kelas itu hampir seperti keyakinan, tapi dalam bentuk yang lebih simpel Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau peraturan kan panjang, jadi kita membuatnya yang lebih simpel saja. Yang penting nanti mengena kepada anak tersebut. Seperti itu. Jadi nanti kita juga setelah ini juga bisa belajar tentang membuat keyakinan yang ada di kelas kita dan anak menyepakatinya, kemudian nanti kita tempelkan di depan. Jadi ketika nanti ada anak yang melanggar, itu pasti nanti teman-temannya bilang, Pak, ini ada yang melanggar keyakinan kelas ini Pak. Terus nanti dia pasti berguna untuk mematuhinya kembali. Dan kemudian kalau misalnya melanggar, kita tinjau ulang kembali apakah peraturan ini memang baik atau tidak, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas sesi pertanyaan tanya jawabnya. Di sini apa ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup, sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Indro Wahyu? Alhamdulillah jika sudah cukup. Sesi selanjutnya yaitu tanggapan yang akan disampaikan oleh senior yang ada di sebelah kita, sebelah saya maksudnya, yaitu Bapak Ari Karman Hakim, Guru Penggerak Angkatan 5 di Kabupaten Jepara. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita semua diberi kesempatan semua bisa hadir semua di kegiatan Pak Indro dalam rangka pengibasan budaya positif sekolah. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kita karena kita semua bisa mendapat pengetahuan baru, pemahaman baru, karena mungkin untuk beberapa hal yang telah disampaikan tadi sudah pernah kita baca, kita lihat di PMM. Namun dengan penjelasan yang disampaikan Pak Hendro, kita menjadi semakin paham, semakin bisa mengerti, sehingga persepsi kita yang selama ini kita bangun dari belajar mandiri di PMN bisa kita membuat kesimpulan atau bisa menemukan jawaban yang lebih pasti seperti yang telah disampaikan Pak Idul tadi. Dan seandainya semua itu bisa kita laksanakan, maka itu akan sangat memberikan dampak sangat signifikan dalam perkembangan dan kemajuan di sekolah kita. Mulai dari tadi terkait dengan budaya positif yang berakhir pada restitusi, itu ketika kita laksanakan secara kontinu, secara sesuai dengan tuntutannya, maka insya Allah apa yang kita harapkan dalam kemajuan pendidikan di sekolah kita akan menjadi lebih baik dan berkembang sesuai dengan arahan atau dengan yang diharapkan. Dan ini memang sesuai dengan filosofi tadi yang disampaikan, filosofi pendidikan Jajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan ini merupakan tantangan bagi kita semua, bagaimana kita bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya,
Sehingga mungkin tadi yang disampaikan Pak Indro ada penghargaan, ada hukuman. Mungkin selama ini persepsi kita tidak seperti itu. Mungkin kita anggap bahwa penghargaan adalah sebagai upaya pendisiplinan yang sangat baik karena anak patuh. Tetapi setelah kita menyaksikan tadi pemaparan beliau bahwa penghargaan itu secara jangka panjang justru akan merusak identitas anak atau merusak keyakinan anak, maka mungkin kalau kita lihat ke belakang ketika kita masih sekolah mungkin berbeda dengan yang tuntutan yang harus kita laksanakan saat ini. Padahal sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara kan sudah sangat lama. Tetapi karena selama ini mungkin kita selalu mendapatkan model pembelajaran yang mungkin berbeda, maka kita pun ketika sudah menjadi guru akan mempraktekkan hal-hal mungkin yang seperti yang kita terima zaman dahulu. Nah, karena tadi tuntutan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, maka kita pun harus bisa menyesuaikan. Dalam segala hal kita guru dituntut untuk bisa menyesuaikan kodrat alam, yaitu perkembangan zaman. Kodrat alam itu pembawaan anak, di mana kita tahu murid-murid kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari latar belakang ekonomi, sosial, budayanya berbeda-beda. Dan kemudian juga kodrat zaman yang kita harus bisa menyesuaikan zaman sekarang seperti apa, berbeda dengan zaman kita dulu. Mungkin awal-awal ada HP, saya ambil contoh, mungkin awal-awal ada HP, mungkin ketika anak itu banyak mainkan HP, kita akan melarangnya. Tetapi kita nggak bisa seperti itu, karena itu merupakan teknologi yang berkembang dan kita tantangan kita adalah untuk bisa mengikuti perkembangan itu. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita sebagai guru bisa mengarahkan agar HP itu bisa bermanfaat untuk pembelajaran pada anak. Ya, banyak hal yang sudah kita terima tadi. Mari sama-sama kita belajar bersama, karena semua itu gak bisa kita laksanakan secara instan. Kita harus belajar dari hal-hal yang kecil. Mungkin tadi contohnya penghargaan. Gak selamanya mungkin kita bisa meninggalkan penghargaan, karena kita juga harus melihat konteksnya dalam hal apa. Tetapi kalau penghargaan tadi yang bersifat menghukum adalah ketika kita laksanakan secara kontinu, sehingga anak hafal, kalau seperti ini akan mendapat penghargaan. Karena bagaimanapun juga penghargaan itu tetap kita butuhkan untuk merangsang anak agar dia bisa lebih aktif. Dan tadi berakhir pada restitusi, bagaimana anak itu bisa menemukan keyakinannya sendiri. Sehingga di sini ketika anak itu memiliki keyakinan bahwa hal yang dilakukan itu salah, maka dia akan belajar bagaimana agar dia tidak bersalah, dan harapannya nanti juga anak bisa memberikan arahan atau kepada teman-temannya agar juga tidak melakukan hal yang seperti itu. Jadi tanggapan kami sangat bagus dan sangat luar biasa. Mari kita sama-sama belajar, karena di sini dalam satu sekolah ini kita semua sama harus saling mendukung, karena intinya berkolaborasi. Dimana sekarang itu bukan iklimnya kompetisi. Kita nggak usah mencari siapa atau menunjukkan kita ada yang paling hebat, tapi bagaimana kita bisa sama-sama berjalan menjadi orang-orang yang bisa mengajak orang-orang di sekitar kita menjadi hebat. Jadi intinya bukan kita berusaha untuk menjadi yang paling hebat, tapi bagaimana kita menjadikan orang di sekitar kita adalah menjadi orang yang hebat. Demikian tanggapan saya. Dan sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita terus belajar agar apa yang kita harapkan bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif dan Hakim atas tanggapannya. Memasuki acara yang keempat, yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Sebelum kita akhiri acara ini, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mari kita hadirkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya
Wabillahi taufiq